Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelisa Tesesia Putri Hardin dari kelas BKA 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara ringkas tentang depresi. Nah, berikut ini beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu definisi depresi, gejala-gejala depresi, jenis-jenis depresi, faktor penyebab depresi, serta cara menanggulangi depresi. Definisi depresi. Jadi, depresi itu merupakan salah satu gangguan mental yang sering dialami oleh masyarakat. Nah, stres merupakan penyebab seseorang bisa mengalami depresi. Dr. Jonathan Trisna menyimpulkan bahwa depresi merupakan sebuah emosi yang dirasakan oleh seseorang berupa duka atau lara dan umumnya bersama dengan gerak dan fungsi tubuh yang semakin lamban. Nah, berikut ini video apa yang dirasakan saat mengalami depresi. Nah, gejala-gejala depresi ini dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan psikis. Biasanya orang yang mengalami depresi secara fisik itu, dia akan mengalami gangguan pola tidur, misalnya insomnia atau bahkan kelebihan waktu tidur. Dan yang kedua, biasanya penderita depresi ini akan lamban dalam segala hal yang dilakukannya, seperti bekerja. Terus yang ketiga, biasanya penderita depresi akan mengalami kekurangan nafsu makan atau bahkan kelebihan nafsu makan. Dan yang keempat, orang yang mengalami depresi ini akan mudah merasa lelah atau penat. Nah, sedangkan secara psikis, gejalanya yaitu orang yang mengalami depresi akan lebih sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Terus yang kedua, biasanya depresi akan membuat orang yang mengalaminya akan lebih temperamental dan perasa dalam situasi yang normal. Lalu, yang ketiga ini, biasanya mereka yang mengalami depresi akan merasa bahwa dirinya tidak bisa diandalkan dan sering merasa bersalah. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis depresi. Yang pertama, ada depresi tersembunyi, yaitu jenis depresi yang biasanya menyerang bagian jasmani seseorang, misalnya seperti migrain, kelelahan, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada depresi pada anak-anak. Biasanya anak-anak yang mengalami depresi akan lebih sering menangis jika sesuatu terjadi kepadanya. Mereka juga akan lebih rentan sakit dan pasif dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, ada depresi pada perempuan. Nah, umumnya perempuan dewasa ini lebih sering mengalami depresi disebabkan oleh banyaknya tekanan dalam hidup, seperti menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangganya sendirian, menstruasi, kehamilan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada depresi pada remaja. Nah, dalam masa remaja ini sering terjadi perubahan mood, konflik dengan orang tua, dan lain-lain. Dan hal ini sangat wajar dirasakan saat penyesuaian diri. Tetapi jika terjadi secara berulang-ulang, maka akan berisiko mengalami depresi. Nah, ini ada faktor penyebab depresi. Nah, menurut Beck tahun 1976, depresi itu disebabkan karena adanya 7 kesalahan kognitif dalam diri seseorang, yaitu yang pertama ada overgeneralization, merupakan keyakinan akan suatu hal yang negatif itu telah terjadi, maka akan terjadi pula di hal-hal berikutnya. Terus yang kedua ada selective abstraction. Di sini pola pikir penderita hanya fokus pada hal-hal negatif saja. Terus yang ketiga, ada assuming excessive responsibility, yaitu berasumsi bahwa hal buruk yang terjadi merupakan kesalahan dari dirinya. Dan yang keempat, ada temporal causality. Dalam hal ini, penderita mempunyai keyakinan akan masa lalu yang jelek akan terulang lagi di masa depan. Terus yang kelima, ada making self-reference, yaitu merasa selalu rendah diri dan tidak berguna. Dan yang keenam, ada catastrophizing, yakni bahwa kejadian yang tidak diinginkan pasti akan terjadi. Terus yang ketujuh, ada thinking dichotomously, yaitu pola pikir terhadap semua hal yang selalu umum. Nah, cara menanggulangi depresi itu ada dua, yaitu psikoterapi dan terapi medis. Penyembuhan psikis yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan psikoterapi. Terapi ini sangat cocok dilakukan untuk penderita depresi, karena terapi ini berfokus untuk menghilangkan hal negatif yang selalu ada dalam pikiran penderita. Nah, sedangkan terapi medis itu biasanya dilakukan untuk menganjurkan agar pasien mengkonsumsi obat antidepresan. Selain hal itu, ada pun yang dapat dilakukan seperti terapi kejang listrik, tetapi biasanya terapi ini dilakukan dalam keadaan genting saja, dan dengan hal ini umumnya pasien akan merasa lebih damai.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.